Yogyakarta ini dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini kami mohon kepada Ibu Ratna Yunita, MCC, untuk memberikan sambutan. Oke. Mohon izin Pak Ustadz, mohon izin Pak Purwadi karena beliau sedang fokus ke rapat, jadi ini saya mewakili dan beberapa Bapak Ibu yang biasanya memberi kata sambutan ini sepertinya juga sedang rapat di MDMC, jadi saya mohon izin menyampaikan sambutan ini Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian di malam pengajian yang edisi ke-216. Terima kasih juga Ustadz Yayat Hidayat yang sudah meluangkan waktu, sudah berkenan untuk memberikan materi pada malam ini terkait dengan akidah pengobatan ya Ustadz ya. Iya, nah betul. Ini tadi ada yang bertanya ke saya, apa yang dimaksud dengan akidah pengobatan ini ya, karena selama ini katanya pengobatan itu ya berarti kan medis, kok ada akidahnya begitu. Lalu saya sampaikan, ikut aja pengajiannya supaya kita bisa belajar sama-sama, karena saya juga nggak tahu nih seperti apa nanti, dan harapannya nanti bisa menambah ilmu dari Ustadz Yayat Hidayat, dan semoga bisa nggak cuma bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Ketika kita tahu ilmunya, kita tularkan ke mereka, insya Allah akan jadi amal jariah kita bersama nanti. Dan ini matur atau menyampaikan ke Ustadz Yayat Hidayat bahwa program kita ini nanti kan akan ditayangkan juga di YouTube Ustadz. Jadi nanti ketika ada Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti pengajian malam ini, jika ingin mendengarkan, maka kita upload di YouTube, biasanya berjarak sekitar 3 sampai 4 hari setelah pelaksanaan ngajinya, begitu. Sehingga kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mendengarkan kembali materi malam ini, biasanya link YouTube akan saya share di di kolom chat. Monggo nanti bisa disimpan, di copy, kemudian disimpan ke ke WA-nya masing-masing begitu nggih. Dan semoga bisa bermanfaat. Tadi kalau misalnya ingin share-share kepada siapa saja, monggo dipersilakan dan sangat terbuka sekali, dan semoga bisa menjadi jariah amal untuk kita bersama. Dulu awalnya sebenarnya pengajian ini dikhususkan hanya untuk para Bapak Ibu santri yang terkena COVID, Ustadz Yayat, dan sifatnya tertutup tadinya. Tapi kemudian setelah berjalan waktu, karena kita banyak permintaan dari Bapak Ibu yang lain, yang baik di Muhammadiyah maupun dari luar Muhammadiyah Aisyah, yang ingin bergabung, kenapa tidak dibuka untuk umum begitu, sehingga akhirnya kapasitas Zoom yang tadinya 100 waktu itu kita tambah menjadi 500. Nah, sehingga setelah itu bahkan sampai pada satu episode itu ada sampai sekitar 290-an yang ikut. Tapi ya itu menyesuaikan juga dengan mungkin bisa jadi pas Bapak Ibunya juga pas bisa rawuh bergabung, kemudian pas mungkin juga kesempatannya ada dan lain sebagainya. Pasti banyak faktor di situ, atau temanya mungkin sedang dibutuhkan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya tidak harus berapa banyak peserta yang ikut, karena tadi bahwa kita punya link YouTube-nya, sehingga berapapun yang ikut sebetulnya nanti juga insya Allah tidak akan mempengaruhi apakah ini bagus atau tidak, itu tidak ada seperti itu nggih Ustadz Yayat. Jadi mungkin misalnya Bapak Ibu sekalian malam ini banyak yang berhalangan karena salah satunya banyak rapat tadi nggih Ustadz Yayat, karena banyak dari PKU begitu pesertanya, biasanya PKU Gamping, PKU Kota, beberapa unit kesehatan yang lainnya. Peserta ini juga dari Nusantara Ustadz Yayat. Jadi ada yang dari Jawa Barat tadi juga ada, kemudian ada yang dari Pekalongan juga ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Sampit, itu juga ada Ustadz.
Bahkan pernah waktu itu ada yang dari Malaysia dan dari Jeddah. Itu pernah bergabung juga, Ustadz. Seperti itu. Jadi semoga dengan ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk kita bersama, semakin memberikan kekuatan baik lahir maupun batin untuk kita bersama. Saya rasa begitu, nggih. Nanti monggo Bapak Ibu kita belajar bersama dari Ustadz Yayat Hidayat tentang akidah pengobatan ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Yayat Hidayat atas berkenannya dan waktunya untuk kami memberikan ilmunya. Tak lupa juga terima kasih untuk Mas Aminullah ya, sudah menggantikan tugas dari De Irwan. Karena biasanya bertugas ini ada De Irwan Rosadi begitu Pak Ustadz Yayat, tapi sedang persiapan untuk wisuda, jadi pulang kampung sehingga digantikan sementara. Siapa tahu nanti bisa ini ya, ikut bergabung jadi ini shift-shiftannya, jadi ada De Irwan, ada Mas Amin, kemudian ada Mas Abdul gitu. Semoga nanti bisa membantu untuk seterusnya. Dan biasanya yang menyambut kita ini Pak Purwadi tadi, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, Pak Purwadi mohon pamit karena harus rapat untuk persiapan vaksin besok yang dilaksanakan di Unisa Yogyakarta. Kebetulan saya di sana, Ustadz Yayat. Jadi besok kami akan melakukan vaksin COVID dan mohon doanya semoga lancar dan semuanya menjadi semakin sehat, semakin banyak yang optimis dan semakin Indonesia bebas dari COVID. Amin. Harapannya seperti itu nantinya. Baik, saya rasa cukup begitu. Terima kasih banyak sekali lagi dan saya kembalikan kepada Mas Aminullah. Monggo Mas Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna Yunita dari MCC PWM. Baik, Bapak Ibu jamaah pesantren COVID-19 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama-sama ilmu kaitannya tentang akidah pengobatan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yayat Hidayat, SPDI MAG. Baik Bapak Ibu jamaah, kami mohon kepada seluruh jamaah untuk mengkondisikan suara agar kita bersama-sama bisa mendengar dengan jelas apa yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Yayat Hidayat. Langsung saja kami mohon kepada beliau Ustadz Yayat Hidayat SPDI MAG untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau Ustadz Yayat Hidayat kami persilahkan. Mirip Ustadz Adi Hidayat kali atas. Tadi ada yang nanya juga Ustadz, apanya Ustadz Adi Hidayat gitu. Iya. Saya sampaikan nanti ditanyakan sendiri saja begitu Ustadz. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Bu Ratna ya dari MCC PWM DIY, kemudian as moderator dan Bapak Ibu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit ya diskusi sharing ya berdasarkan tentu pengalaman ya. Nanti bisa sharing bersama Bapak Ibu semuanya terkait ya akidah pengobatan. Ya, ini juga tentu sangat penting ya sebagai bekal kita juga. Ya lebih-lebih tentu Bapak Ibu yang menjalani profesi ini ya, yang sering berinteraksi dengan pasien dan lain sebagainya. Baik, kita awali Bapak Ibu. Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya hadis yang sering disampaikan tetapi kadang sering terlupakan ya realitasnya dalam kehidupan kita. Ya contoh hadis yang sering kita lupakan kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya ada dua nikmat yang
sering ya dilalaikan oleh umumnya manusia ya. Nah, nikmat yang pertama adalah as-sihah, yaitu nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua al-faragh, ya, waktu luang. Nah, ini Rasulullah SAW 14 abad yang lalu menyampaikan ya kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita tentang jangan sampai kita melalaikan dua kenikmatan hal ini. Ya, tapi kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan di dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, ya, sungguh menakjubkan perkara yang menimpa seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khairun. Semua perkara yang menimpanya itu ya baik gitu. Ya, jadi tetap kita dibangun dengan sikap optimis ya kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW. Ya, in asobathu syarra syakaro. Gitu. Ketika kita diberi kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, in asabathu dharra, ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya salah satunya adalah sakit, maka sobaro, maka kita dituntut untuk bisa bersabar, ya, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya dengan dua hal ini. Ya. Tapi pada dasarnya kita memang sering berbicara tentang ya ujian itu biasanya terkait dengan kesusahan saja. Padahal sebetulnya kesehatan, kesenangan juga itu ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sampaikan materinya biar mempermudah. Baik, Bapak Ibu, sudah kelihatan materinya ya? Sedikit saya pengajian apa? Oh, desa. Yun di slideshow, Ustaz. Iya. Pengajian jam 1 malam, jam 4. Kelihatan ya, Bu Ratna ya, moderator Mas. Ya, kelihatan. Ya, kelihatan Ustaz. J. Baik, Bapak Ibu, ini materinya nanti bisa saya bagikan juga ya. Tadi sekali lagi bahwasannya apapun yang menimpa kita ya, bagi seorang mukmin ya, baik kenikmatan atau sakit itu semuanya khairun, ya, semuanya baik. Itu pernyataan dari Rasulullah SAW. Maka kemudian tentu kita selanjutnya adalah harus memahami tentang akidah dalam pengobatan Islam. Baik, Bapak Ibu, yang pertama prinsip-prinsip keyakinan seorang mukmin terhadap sehat dan sakit. Ya. Inginnya ya kita sehat terus, ya, inginnya sehat terus. Saya yakin Bu Ratna juga inginnya ya sehat terus, atau yang lainnya. Yes. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berharap sehat fisik, ya. psikis inginnya. Iya, ya semuanya tentu di dalamnya ya. Iya. Nah, prinsip yang pertama, Bapak Ibu, bahwasannya kesehatan dan penyakit merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sehat dan penyakit merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di dalamnya adalah yang sedang ramai ini ya COVID-19 ini ya. Ini milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hal tersebut merupakan bagian dari refleksi keimanan kita kepada qada dan qadar ya, yang baik ataupun yang buruk. Ya, kita sudah diajari ya, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya. Kemudian kita juga diajari beriman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi. Ya, qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Ya. Jadi ya kesehatan dan penyakit merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami hal ini ya ketika diuji kesehatan ya diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala ya hakikatnya itu juga ujian. Ketika ada bisa jadi diri kita, keluarga kita, saudara kita kemudian sedang ditimpa penyakit,
Ya, pada hakikatnya itu juga ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan sakit ini merupakan refleksi keimanan kepada qada dan qadar, ya, baik qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, atau prinsip yang kedua adalah kesehatan merupakan nikmat yang harus dioptimalkan dalam keterkaitan pengabdian terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terkait dengan prinsip hidup juga, ya, bahwasanya jangan sampai kemudian kita bergeser dari tujuan hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk yang pertama tentu untuk meninggikan kalimatnya, kemudian yang kedua tentu mengagungkan, ya, mengagungkannya. Kemudian yang ketiga, apapun yang sedang kita jalani, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita semuanya harus berorientasi menuju ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prinsip keyakinan seorang mukmin terhadap sehat dan sakit. Jadi insya Allah indah, ya, kalau dipahami seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesehatan itu merupakan pemberian mutlak al-Khaliq, ya, pencipta Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan karenanya merupakan amanah yang harus dipelihara dengan ikhtiar memelihara kesehatan sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Mungkin juga saya tidak ingin hanya menyampaikan, mungkin banyak orang yang ahli sebetulnya di bidangnya. Misalkan tanggal 27 Rajab itu, ya, atau yang sering kita peringati Isra Mi'raj, ya, kalau kita lihat hadis yang begitu panjang gitu kan, bukan hanya berbicara tentang sholat saja gitu, ya, tapi juga di dalamnya berbicara tentang kesehatan, ya. Cuman memang mungkin belum banyak yang mengkaji karena memang keterbatasan ilmu yang dimilikinya, ya, terkait pengobatan yang disampaikan di dalam hadis, ya, oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga kembali lagi bahwasanya kesehatan merupakan pemberian mutlak, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini amanah yang harus dipelihara dengan ikhtiar memelihara kesehatan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita lihat dalam sejarah gitu, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, kalau lihat sejarah baru sakit itu kan pas mau meninggal dunia saja gitu. Betapa indahnya, ya, kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang beliau sangat menjaga amanah, ya, terkait amanah kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita lihat bagaimana perjuangannya dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi senantiasa kemudian, ya, sejalan dengan hukum kausalitas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diutus dokter pun, ya heran-heran gitu, ya. Tabib ketika diutus gitu, ya, heran melihat masyarakatnya yang, ya, pada sehat, ya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang keempat, ya, terkait prinsip sakit dan penyakit yang diderita seorang mukmin merupakan variabel sebuah perjalanan kehidupan dengan ujian sakit dan penyakit. Kemudian seorang mukmin harus memiliki kesadaran spiritual bahwa Allah telah mengingatkan akan sangat berharganya, ya, kesehatan, ya. Ya, contoh misalkan tadi hadis, ya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mewasiatkan kepada kita. Jadi ada dua nikmat tadi. Dua nikmat yang cenderung umumnya manusia selalu melalaikan dua nikmat itu. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Kemudian nikmat waktu luang atau waktu kosong.
Nah, maka kemudian korelasinya adalah ketika ada ujian sakit dan penyakit, maka seorang mukmin harus memiliki kesadaran spiritual, ya. Karena ya kalau tidak ada nilai-nilai spiritual dalam kehidupan seorang yang sedang sakit, ya tentu nanti justru akan semakin bertambah parah kan penyakitnya begitu. Karena yang ada bisa jadi cenderung lebih bersifat emosi, kemudian gelisah, marah dan lain sebagainya. Nah, tentu itu sangat membahayakan tubuhnya. Ya, maka di sini seorang mukmin harus memiliki kesadaran spiritual, ya. Bahwasanya ketika sakit, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan akan sangat berharganya kesehatan. Ya. Kemudian selanjutnya dengan sakit dan penyakit dapat menempa kejiwaan yang pasrah, ya, dan sabar, dan merupakan rangkaian menuju anak tangga sebuah kesuksesan yang lebih besar. Biasanya ya tadi orang yang memiliki kadar spiritualitas yang bagus biasanya ketika diuji dengan sakit atau penyakit, ya, kemudian muncul ikhtiar, pasrah dan lain sebagainya, menyerahkan, ya, sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menempuh, ya, hukum kausalitas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berobat, berikhtiar dan lain sebagainya. Kemudian muncul sikap pasrah, kemudian sabar. Nah, ini kemudian ya ketika sembuh, ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semuanya menjadi berorientasi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak jarang kemudian misalkan orang yang sakit, ya sedang diuji sakit cukup lama, ya. Ya mungkin kalau kita bicara tentang sejarah Nabi, ya contohnya Nabi Ayub alaihissalam gitu, ya. Sakit sampai 60 tahun gitu, ya. Itu bukan hal yang sederhana, kan belum ada gitu yang seperti itu, ya, yang menimpa sakit begitu lamanya. Mungkin kita sudah sakit, ya, ada di antara kita yang sedang diuji sakit biasa saja sudah keluh kesahnya luar biasa. Ya, sehingga Nabi Ayub alaihissalam malu yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya tadi punya jiwa yang pasrah dan sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa sakit dan penyakit merupakan metode terbaik Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan para hambanya dan sekaligus untuk menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin indah gitu, ya. Punya bekal spiritualitas yang bagus, yang muncul tadi sikap pasrah, sabar, optimis, ya, memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ternyata sakit itu, ya, bagi kita sebagai seorang mukmin tadi disebutkan di dalam hadis yang saya tadi, ajaban li amril mukmin, bahwa sungguh menakjubkan perkara yang menimpa seorang mukmin itu. Ternyata ketika kita ya diuji sakit, ya, kemudian menempuh hukum kausalitas, ikhtiar dengan berobat, muncul kelapangan, kepasrahan, ya, kemudian melahirkan sikap kesabaran. Ternyata dari rangkaian-rangkaian sakit yang dirasakannya, ternyata mampu menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ya, ini kan subhanallah, ya. Bahkan kita lihat kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi Nabi Ayub alaihissalam diuji sakit selama 60 tahun. Bahkan memohon saja untuk kesembuhan kepada Allah malu. Karena beliau menyadari begitu besar, begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bukan level di situ, ya, tetap ketika kita sakit tentu segera memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera disembuhkan, diangkat penyakitnya seperti itu. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada seluruh penyakit, ya, terhadap obat-obat yang dapat menyembuhkan. Ini juga jaminan, ya, yang telah dijelaskan Quran maupun Sunnah, bahwasannya likulli syai'in dawa, ya, pada segala sesuatu itu ada obatnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis, ya, kecuali
pikun kan yang tidak ada obatnya. Tapi hakikatnya ya obat itu penyakit itu bisa diobati. Ketika sudah cocok, pas dan lain sebagainya, insya Allah biidznillah kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ada obatnya. Ya. Jadi indah sekali tadi rangkaian-rangkaian yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan sakit dan penyakit ternyata mampu menggugurkan dosa-dosa dan kemudian mengangkat derajat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat kalau penyakit dapat diklasifikasikan pada dua jenis ya. Yang pertama kita lihat ada penyakit hati, bisa dilihat nanti di Al-Mudaththir ayat yang ke-31. Ya, kita lihat. Kemudian ada penyakit keraguan-raguan di surat Al-Baqarah ayat yang 10. Kemudian penyakit syahwat ya, di surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Ya, kemudian yang kedua penyakit jasmani ya, kita lihat di Quran surat An-Nur ayat yang ke-61. Nanti bapak-bapak ya ibu-ibu bisa monggo ya bisa dilihat, nanti bisa kita diskusikan. Jadi penyakit itu kalau kita lihat dalam perspektif Islam dapat diklasifikasikan pada dua jenis. Ya, penyakit hati ya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, penyakit hati ya kita ada banyak sih, ada disebutkan, cuman kita mewakili ini aja, nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-Mudaththir ayat 31. Kemudian penyakit keraguan-raguan ada di surat Al-Baqarah ayat yang 10. Dan syahwat di surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Ya, kemudian manusia dalam perspektif ilahiyah. Yang pertama, sumber kekuatan manusia itu terletak pada hati. Kehidupan seorang amat bergantung pada kehidupan hatinya. Dan kematian hati merupakan puncak keterpurukan manusia karena telah jauh dari hidayah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ya selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan, diistiqomahkan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah, kuatkanlah, istiqomahkanlah ya hati ini dengan agama. Nah, ini yang senantiasa diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya tentu ini sekali lagi perlu kita perhatikan ya, sumber kekuatan manusia terletak pada hatinya. Ya. Maka kehidupan seorang amat bergantung kepada kehidupan hatinya. Dan ini mengerikan ya ketika dan kematian hati merupakan puncak keterpurukan manusia karena telah jauh dari hidayah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidangan yang berkecukupan agar hati-hati manusia mencapai puncak kenikmatan hidup yang sebenarnya. Dan di antara hidangan-hidangan itu berupa ibadah-ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Jadi ini hidangan yang luar biasa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga tadi ya, untuk menjaga kekuatan manusia yang terletak pada hati ini dengan berbagai hidangan-hidangan ibadah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sayang kadang ada kalanya gitu ya, aktivitas ibadah kita ini kadang sering terjebak dalam ritual seremonial. Ini yang memang harus kita waspadai ya, padahal bahwasannya ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita ini ternyata merupakan hidangan yang luar biasa bagi hati-hati kita. Ya, supaya kita memperoleh puncak kenikmatan hidup yang sebenarnya ya, baca Quran ya, tadarus dan lain sebagainya ya. Ternyata itu adalah hidangan yang luar biasa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ya hatinya sudah tidak sehat tentu berbahaya. Ya.
Maka kemudian setiap hamba Allah Subhanahu wa taala berkewajiban secara mutlak untuk menjaga hati dari penyakit-penyakit yang akan menodai, melukai, dan bahkan akan menutup hati segelap-gelapnya. Karena kita lihat ya dalam hadis yang sahih Rasulullah juga menjelaskan ya, dampak dari dosa dan maksiat itu bisa ya menutup tadi ya, menutup hati. Ya, ketika seorang berbuat maksiat, ya, Rasulullah SAW menyebutkan ada noktah, ya, ada titik hitam. Nah, ketika seorang makin banyak berbuat dosa, nah itu bisa menyebabkan penyakit, ya, menodai, melukai, bahkan akan menutup hati segelap-gelapnya. Ya, kemudian yang menyebabkan hati menjadi rusak, keras, ya, dan tertutup dengan mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya setiap episode perjalanan hidup manusia harus dijalankan atas dasar konsep keseimbangan. Hati yang mutlak berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa terbuka menerima nasihat-nasihat orang lain. Dan hati untuk senantiasa menghayati dan mengevaluasi dalam langkah gerak dan geriknya melalui pintu-pintu taubat. Jadi ya kadang-kadang ya persoalannya ya rata-rata kita ini ya sakit karena tidak ada konsep keseimbangan dalam hidup. Ini sangat berbahaya ya, rata-rata dampak dari ketidakseimbangan dalam hidup. Pola hidup yang memang tidak sejalan dengan hukum kausalitas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan contoh misalkan di dalam tafsir Imam At-Tabari ketika mengomentari wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, Imam At-Tabari menyebutkan bahasanya seandainya kita ini sebagai seorang mukmin itu kemudian betul-betul mempraktekkan ayat ini, sebetulnya insya Allah manusia itu pada sehat karena Allah tidak menghendaki manusia itu sakit gitu. Ya, Allah itu tidak menghendaki manusia itu sakit. Tapi karena manusia tadi berseberangan dengan konsep hukum kausalitas yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya akhirnya kemudian berdampak menjadi sakit karena tidak ada keseimbangan. Ya meskinya misalkan ya malam meskinya dipakai tidur kemudian orang pakai bergadang, ya biasanya orang cenderung tentu bertentangan dengan hukum kausalitas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hati yang sehat akan mengantarkan kepada ketenangan, kebahagiaan, kehidupan yang optimis, ya, kemudian meletakkan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadirkan keberanian dalam hidup, lepas dari kesedihan, keputusasaan, malas, lemah, dan lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan ya kepada kita semuanya terkait tadi melalui hidangan-hidangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah biidznillah kemudian akan mengantarkan manusia kepada ya mutmainnah ya ketenangan, ya kemudian al-fauz kebahagiaan, kehidupan yang optimis ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan Rasulullah SAW juga senantiasa berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita lihat di dalam hadis yang sahih, Rasulullah berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tusba', ya, jiwa yang tidak pernah puas. Ya. Kemudian wa min du'ain la yusma, dan berdoa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Rasulullah SAW senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk ya, karena nanti ya berbahaya juga. Maka jawabannya tadi sebetulnya melalui ibadah-ibadah, hidangan-hidangan ibadah baik yang wajib ataupun yang tadi yang sunnah atau yang mahdhah atau yang ghair mahdhah, itu bisa melahirkan
ketenangan, kebahagiaan, kehidupan yang optimis dan senantiasa merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada doa yang lain juga Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma ini a'udzubika minal kasali. Ya. Rasulullah SAW juga berlindung dari malas, lemah, alham, ya, walham, ya, lemah, malas dan lain sebagainya. Ini juga penting bagi kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, misalkan contoh ya, saya kasih contoh ya jenis penyakit kejiwaan ya. Karena gelisah, ini yang sangat berbahaya ya. Jiwa manusia memiliki karakteristik yang dilengkapi dengan kemampuan dan rahasia yang tinggi. Karakteristik tersebut terpancar dari emosinya, seperti senang, sedih, kecemasan, kegelisahan, kesusahan, dan perasaan-perasaan lainnya. Maka tadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari hal ini, ya gelisah ini. Karena kalau orang sudah gelisah ya berbahaya, sangat berbahaya. Ini yang pertama. Kemudian marah. Ini juga sangat bahaya ya marah ini. Orang gelisah kemudian sering marah-marah. Nah, ini riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, ya, berilah saya nasihat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan la taghdab. Jangan marah. Farad dada miraran. Rasulullah ya, sampai berkali mengingatkan, ya, mengulang permintaannya, dan beliau tetap menjawab la taghdab. Jangan marah. Ini biasanya pembuka ya, makin lama ya orang kalau terbiasa tidak mengendalikan emosinya, biasanya ya dampaknya ya sakit ya. Diawali dengan sering marah yang berlanjut, kemudian akumulasi yang begitu besar dari kemarahan ini kemudian akan menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya. Ya, kemudian ini juga sangat bahaya ya, dengki. Ya, Abu Bakar Ar-Razi mengatakan dengki bersumber dari gabungan sifat pelit dan keburukan jiwa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya untuk ya berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki dengan yang lain. Karena itu akan menimbulkan ya hormon kebahagiaan tadi. Jadi ibadah-ibadah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian kita praktekkan, nah itu akan menimbulkan kebahagiaan kepada ya diri kita, jiwa kita. Maka dengki ini bersumber dari gabungan sifat pelit ya dan keburukan jiwa. Maka kita harus mewaspadai penyakit ini. Jangan sampai misalkan terjadi ya, dalam kehidupan kita. Ini sangat berbahaya. Ya, karena kata Ar-Razi, sifat dengki merugikan jiwa. Karena sifat tersebut menghalangi seorang untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan dan ya membuat yang bersangkutan suka berangan-angan. Ini bahaya ya melihat orang lain sukses, ya senang, itu tidak senang, itu sangat bahaya sekali. Ya, pandangan-pandangan kedengkian dan lain sebagainya ini sangat berbahaya sekali. Nah, kalau ada dengki ini ya perlu dicermati. Ya, bersumber dari gabungan sifat pelit ini. Kita diperintahkan untuk ya dermawan, gitu. Karena Rasulullah SAW menyampaikan ya tidak akan pernah berkurang harta yang kita berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan kan begitu. Nah ini penyakit ini harus diwaspadai. Ya. Jangan sampai kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau sudah tadi ada gelisah, ya, kemudian sering marah, kemudian muncul sikap dengki ya dalam kehidupan seseorang, nah ini sangat berbahaya sekali dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-amani, ya, panjang angan-angan.
ini juga bahaya, sangat berbahaya sekali karena ya depresi dan masalah kejiwaan timbul pada setiap orang dalam tingkatan yang berbeda-beda, tidak terbatas pada golongan usia tertentu, ya. Ya, saya baru sampai baru 2 hari di di Lembang ini dan dekat sekali dengan rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, ternyata di musim Covid ini ternyata banyak sekali yang masuk ke rumah sakit jiwa. Ini karena terlalu banyak ini. Ya, bahaya, sangat berbahaya. Baik, kemudian yang selanjutnya ini ya suara-suara setan itu yang harus kita cermati Bapak Ibu. Jadi pada hati manusia ya Qarin membisikkan 3 hal. Yang pertama pikiran negatif. Wah, ini kalau ada dalam diri kita nih, ini mengerikan ya. Jadi kalau bisa dicek kalau pola berpikir lebih dominan isinya ini ya harus diwaspadai. Ya. Yang kedua, pikiran kotor. Ya. Bahaya kalau seorang didominasi ya, pikiran ini negatif, kotor. Kemudian ya terkait ide ketuhanan ya. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-169. Qala ta'ala innama ya'murukum bil fahsya'i wal munkar wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Ini penegasan ini bahaya nih. Sungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Nah, ini kalau orang sudah isinya pikiran kotor, negatif ya. Ini sangat berbahaya. Karena ini berasal dari ya ini setan menyuruh kita untuk berbuat jahat dan keji. Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mengerikan gitu ya. Berbicara tentang konsepsi tentang ide-ide gagasan-gagasan ketuhanan. Padahal sebetulnya dalam Islam sudah clear ya, sudah selesai. Ya, berbeda tentu dengan di luar Islam yang masih membicarakan tentang ketuhanan. Di Islam ini sudah jelas. Terang semuanya, ya tidak ada yang tersembunyi. Jangan sampai mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak kamu ketahui. Baik, kemudian ini Bapak Ibu ya sebagai mungkin nanti dikembangkan lewat diskusi aja ya Mas Moderator, Mas Amin, biar tidak jenuh ya. Ya Ustaz. Ya, nanti biar enak lah, nanti kalau terlalu banyak nanti slide-nya bosen nanti. Oke, siap Ustaz. Ya. Nah, semu dalam iman yang pertama adalah menempuh hukum kausalitas yang Allah tetapkan di dunia. Ya, tetap ya. Ketika kita sakit, maka Bapak Ibu ya tetap kita harus ikhtiar berobat. Ya, kepada siapa? Ya tentu kepada orang-orang yang profesional di dalamnya. Orang-orang yang mumpuni gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ya ketika kita sedang diuji sakit ya ikhtiar berobat ini termasuk di dalamnya tadi ya, berobat pada yang profesional itu ya tidak melanggar kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berobat jelas-jelas ya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, mendatangi dukun dan lain sebagainya. Atau berobat dengan yang jelas-jelas zatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu tidak dibenarkan ya, karena tidak sejalan dengan ya hukum sunatullah, ya hukum kausalitas yang sudah Allah tetapkan ya, baik yang dibukukan dalam Al-Quran maupun hadis atau hukum kausalitas yang diturunkan ke dunia ini. Kemudian ketika seorang sedang sakit ya terima, ya karena bisa jadi tadi ya ada pertentangan atau kita tidak sejalan dengan hukum kausalitas yang telah Allah tetapkan di dunia. Tidak ada keseimbangan dalam hidup. Ya. Maka ketika seorang menerima
kemudian muncul sikap ikhlas dan ridho atas ketetapannya, ya, maka itu yang akan mendatangkan ya, menggugurkan dosa-dosa tadi dan akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian insya Allah akan indah ya Bapak Ibu ketika tahap 1 itu ditempuh, ya, kemudian kita terima sepenuhnya, kemudian kita berusaha untuk ikhlas dan ridho atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah memohon kesembuhan sekaligus memohon kepada Allah agar segera menarik kembali penyakit yang menderitanya. Nah, insya Allah biidznillah ketika 4 hal ini dilakukan pada seseorang yang sedang sakit, insya Allah biidznillah kemudian tadi dia akan tetap optimis, ya, dia akan tetap optimis dan akan tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ketika keempat sikap ini ada pada diri seorang, kemudian sikap optimisnya muncul, pasrah, dipenuhi dengan kalimat-kalimat thayyibah, taubat dan lain sebagainya, tentu akan mempercepat proses penyembuhan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita bisa kembangkan lewat sharing, lewat diskusi karena sudah 20.36 ya, Mas Muhammad Aminullah. Wallahu a'lam. Begitu Mas Muhammad Amin. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Luar biasa sekali terkait dengan akidah pengobatan. Bahwasanya manusia yang paling banyak kita lupakan itu adalah benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Baik Bapak Ibu jamaah MCC PWM Yogyakarta, monggo kepada Bapak Ibu jamaah jika ada yang ingin didiskusikan, kami buka untuk kloter yang pertama, yaitu 2 penanya. Nanti kalau masih ada waktu, kita akan buka kembali. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Saya Pak. Nggih, monggo Ibu Sri Martuti Rahayuni. Nggih. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, yang mau saya tanyakan, tadi dijelaskan untuk orang sakit dan untuk yang mempunyai rasa yang tidak enak tadi seperti rasa gelisah, iri, dan lain-lain. Nah, untuk menghindari atau mengurangi rasa kegelisahan, iri, dan atau mempunyai angan-angan yang tinggi tadi, mungkin ada solusinya begitu Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bapak Ibu jamaah sekalian, ada lagi satu lagi penanya untuk kloter pertama. Di kolom chat itu sudah ada Mas Amin. Oh nggih, iya baik. Ya, untuk ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya. Yang pertama adalah bagaimana solusinya kita untuk menghindari penyakit hati yang tadi. Kemudian yang kedua di sini ada di sebentar. Yang pertama dari PDA Batang. Ini menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apabila kita jatuh terus ada tulang yang retak, kemudian kita berobat ke sangkal patung dipasang susuk. Nah, gimana ini? Apakah boleh atau tidak? Sangkal putung. Oke, sangkal putung. Baik. Ustadz, 2. Dua dulu penanya dulu ya dari Bu Sri. Ya.
yang terkait gelisah dan lain sebagainya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita semuanya ya dengan tadi hidangan-hidangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sedang ditimpa kesedihan ya, ditimpa kesulitan dan lain sebagainya, misalkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, kita disuruh memperbanyak berdoa Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ya. Kemudian kita juga disuruh meminta berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, tentu ada pemaknaan ya di dalamnya, tidak hanya sebatas lisan kita saja, tapi ada makna yang ada di dalamnya yang harus kita renungi, cermati ya, kemudian kita masukkan ke dalam kehidupan kita. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita bicara Allahu Rabbi, maksudnya Allah lah Rabb kita yang kita sembah ya. Kemudian kita tidak menyekutukan dengannya. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika ya di dalam perut ikan paus itu kan senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, di dalam perut ya ikan paus ya sudah dilahap masuk gitu ya, kemudian senantiasa beliau bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui adanya pengakuan bahwasannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada banyak hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan. Ada praktek-praktek kehidupan yang tidak sejalan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian Allah tegur kan gitu. Nah, bisa jadi kemudian ada pengakuan itu, kemudian terbuka kesadaran kita, kemudian akan balik lagi kepada zat yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tadi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita Allahumma inni a'udzubika minal kasali ya wal hazani. Kemudian kita juga diajarkan untuk berlindung dari kemalasan, kesedihan ya, kegundahan, kegelisahan. Ya, bahkan tadi Rasulullah SAW di saat-saat seperti itu mengajarkan pada kita untuk memperkuat membaca doa-doa yang warid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita juga senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Kita diberikan memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan targetan-targetan yang sudah kita rencanakan, tapi tetap kita harus memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Sri. Ya, dan banyak sekali zikir yang warid yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kalau itu misalkan seorang sedang sakit misalkan gelisah ya kan bahaya ya kalau sedang seperti itu ya untuk muncul hormon kebahagiaan ya baca zikir itu gitu. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu terus banyak dibaca, dimunajatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah biidznillah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang namanya kesedihan, kesusahan, kegelisahan, insyaallah biidznillah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu Sri ya. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sekali. Baik, kemudian tadi ya orang tulangnya jelas-jelas patah, retak dan lain sebagainya. Ya berobat kepada orang yang profesional ya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan pada kita ya. Kalau bahasa Al-Quran itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya bertanyalah kepada ahlinya, berobatlah kepada ahlinya gitu. Ya jangan kira-kira karena nanti dampaknya bahaya. Apalagi misalkan bagaimana mengetahui retak itu kan harus dicek ya. Cek nanti kalau salah dan lain sebagainya, nah tentu sangat berbahaya. Jadi fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlinya, berobatlah kepada ahlinya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Begitu. Masih ada waktu. Bapak Ibu jemaah mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Baik Ustadz, ini sudah menulis pertanyaan, ada 2, yaitu dari Ibu Siti Koyim, ini dari PDA Batang. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan rasa cemas? Nah, ini menurut akidah itu bagaimana? Kemudian yang kedua dari Ibu Marfuah, juga dari Batam, ini saat kita sakit, bagaimana untuk bisa kita bersabar jika kita sakit? Iya. Seperti itu, Ustaz. Iya. Memang secara teori ini gampang ya, tapi aplikasinya memang ya tadi orang kalau diberikan kesehatan ya insya Allah nikmat ya, tapi kalau sedang diuji sakit ya pertanyaan-pertanyaan tadi bagaimana ketika kita cemas, gundah gulana, gelisah dan lain sebagainya. Itu datangnya kan dari setan, itu bisikan-bisikan setan. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan jalan keluar tadi, karena setan itu senantiasa was-was kan begitu. Makanya kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah ya mengajarkan kepada kita untuk yang pertama membentengi diri dengan membaca zikir pagi dan petang. Ya, itu sebagai pembentengan gitu. Karena kemudian jangan kemudian kita punya pikiran bahwasannya seseorang itu bebas dari terpengaruh dari hal-hal yang tidak baik begitu. Mungkin manusia itu sangat-sangat mungkin untuk terpengaruh dengan lingkungan yang jelek dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan ya, di pagi hari kita harus membentengi diri kita dengan berzikir. Ya, misalkan contoh ya kita diperintahkan untuk membaca An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, ayat kursi, ya. Itu kan jelas-jelas kalau kita baca maknanya itu sebagai perlindungan dari hal-hal yang ditanyakan tadi. Ya, cemas ya, setan itu sering memunculkan hal itu. Ya, was-was itu, gelisah. Ya. Atau tadi panjang angan-angan, ya, kemudian marah dan lain sebagainya. Ya. Terapinya juga sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Ya, contoh misalkan marah, ketika marah kita suruh kalau kita dalam keadaan berdiri suruh duduk. Kalau duduk masih marah kita suruh berbaring. Ya, kalau berbaring masih marah ya suruh berwudu kan begitu. Itu salah satu contoh untuk membentengi diri. Ya, tapi tadi penjagaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seorang Muslim, seorang mukmin itu tidak boleh lepas dari zikir, baik zikir pagi maupun zikir petang, karena itu ya benteng ya sejatinya benteng yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Banyak sekali kan doa-doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim kan begitu. Barang siapa yang membaca zikir ini 3 kali, ya mau dibaca diulang-ulang sampai 3 kali, maka tidak ada yang menimpa sesuatu pun yang jelek kepada diri kita. Kita jangan sampai merasa aman, nyaman ketika kita tidak membaca zikir. Bahkan ya, ulama-ulama dulu itu kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, menimpa dalam kehidupannya, biasanya yang dicek pertama kali adalah aktivitas zikirnya. Pagi tadi zikir tidak gitu. Nah, kadang-kadang itu yang sering kita lalaikan begitu. Ini kan sangat berbahaya sekali gitu. Sementara bahasa Quran kan sudah menyatakan gitu ya, Al-Quran di surat Al-An'am, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa engkau tidak mau bersujud terhadap perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban iblis? Ana khairun kan gitu. Saya lebih baik. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah gitu ya. Karena memang keterbatasan pengetahuan gitu ya, belum paham tentang manfaat tanah dan api gitu. Ya. Kemudian fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Ya, kemudian kan qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, mohon nih iblis nih sama Allah untuk ditangguhkan kematiannya. Kemudian dikabulkan qala innaka minal munzarin. Apa kemudian jawaban mereka? Qala fa bima aghwaytani
la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Mereka berjanji ini membelokkan manusia dengan berbagai strategi kan, tsumma la'atiyannahum. Kemudian iblis ini dan bala tentaranya akan mendatangi manusia, mimbaini aidihim, depan belakang, atas bawah, ya, dan lain sebagainya. Itu mereka akan mendatangi manusia dengan berbagai benih-benih penyakit tadi, marah, gelisah, cemas, emosi, ya, supaya apa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin, supaya tidak ada yang pernah, ya, bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ayat ini kan sudah mempertegas dan memperjelas, ya, kepada kita semuanya betapa pentingnya membentengi diri kita, keluarga kita, ya, dengan zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan doa-doa yang tidak bersumber, ya, tapi zikir yang warid, yang sahih, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan jimat-jimat, ya, atau syair-syair, ya, atau bahasa-bahasa yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, begitu. Terus bagaimana, ya, bisa bersabar? Ya, disitulah sebetulnya, ya, ketika seseorang diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, kemudian keluar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala bagi dirinya. Ya, seorang misalkan diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, ya, misalkan Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, 60 tahun itu Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit, ditinggalin anak istrinya, kan begitu. Itu bukan persoalan yang mudah, kan begitu. Tapi beliau senantiasa apa? Berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sifat yang pertama ketika seorang tadi, bagaimana supaya kita bersabar? Ya, berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sakit ini adalah memang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan, untuk menggugurkan dosa dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, ya, Bapak Ibu, misalkan seseorang yang sudah divonis sakit, misalkan bukan sakit lagi masuk angin, ya, tapi sakit-sakit yang memang, ya, identik sangat dekat dengan kematian, misalkan. Ketika ada sikap husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah obat yang terbaik sebetulnya, ya, yang akan disembuhkan oleh sang Maha Penyembuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu wasilah pertama, ya, dari sekian wasilah-wasilah berobat dan yang lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu, berhusnudzon inilah sebetulnya resep yang paling ampuh juga, ya, untuk ditanamkan kepada masing-masing kita ketika kita diuji dengan sakit tadi, ya, sakit yang bukan sakit yang biasa-biasa. Insya Allah semuanya menjadi indah, gitu, ketika kita senantiasa berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sabar yang pertama ini adalah berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mas Amin. Oke, Ustaz. Terima kasih. Masih ada waktu, mungkin ada dari jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Muhammad Idris. Pak Yayat. Nggih, Bapak, monggo, Bapak. Ya, SPWM Pak Yayat, temannya Pak Anas. Oh, alhamdulillah. Monggo, Pak. Sehat-sehat, Pak. Mau tanya. Nggih, monggo. Di tetangga saya itu kan tokoh gereja, terus sakit. Terus saya disuruh mendoakan. Nah, itu kan dalam Al-Quran orang Islam mendoakan orang kafir kan nggak boleh. Nah, terus bagaimana tetangga itu kira-kira agak maksa mohon untuk didoakan. Nah, saya sikapnya bagaimana? Kalau tidak mau tetangga, kalau mau Al-Quran melarang. Nah, terus saya gini Pak Ustadz, saya mempunyai pendapat ya asal nanti mengikuti saya, terus saya
syahadatkan dia ikut mau. Asyhadu alla, menirukan gitu sampai terjemahnya segala menirukan. Nah itu kira-kira bagaimana ya? Apakah itu Apakah itu bisa diterima enggak sama Allah, dan itu sama tetangga saya itu juga kira-kira sikap saya bagaimana gitu loh Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz, mohon dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Idris, sebetulnya bukan larang ya, tidak ada larangan. Bahkan kalau kita bicara dakwah ya, kita lihat justru Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman, Yaman saat itu adalah mereka yang belum mengenal Islam gitu. Ya, justru kalau kita berbicara dakwah, yang harus kita seru ya bukan hanya kepada Muslim itu kan mereka sudah bertauhid ya, sudah tinggal dengar tausiah saja. Dakwah yang sebenarnya justru ya terhadap mereka yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berbeda gitu, punya tantangan, punya nyali kan gitu ya. Dan harus tentu punya bekal keilmuan yang cukup. Nah, bukan dilarang, diperbolehkan ya untuk mendoakan mereka supaya mereka dapat hidayah begitu. Ya. Kan dengan wasilah kita silaturahmi, kemudian kita berusaha mendoakan ya. Yang pertama silaturahmi, kemudian yang kedua kita membawa makanan misalkan yang halalan thayyiban. Ya, kita berikan kepada mereka, kita masukkan ke dalam mulutnya. Mudah-mudahan dari makanan yang halalan thayyiban tadi merupakan jalan pembuka pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini mereka memakan harta yang tidak jelas. Ya, tidak halalan thayyiban itu dalam perspektif Islam gitu. Ada banyak makanan-makanan yang telah masuk atau zat-zat yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Bisa jadi itu yang menghalangi pintu hidayah mereka. Nah, ketika kita datang silaturahmi, kemudian kita membawa oleh-oleh gitu ya. Kemudian dimasukkan ya makanannya dimakan oleh mereka. Bisa jadi itu merupakan pintu hidayah yang bisa mengenalkan mereka menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tadi lebih-lebih ketika dia adalah bagian dari keluarga kita yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tentu lebih mudah kita untuk komunikasinya. Ya. Dan untuk orang lain yang belum dekat dengan kita tadi, dengan tetangga bukan saudara, maka diperbolehkan Bapak untuk mendoakan mereka supaya mereka itu dapat hidayah, supaya mereka ini dapat petunjuk. Nah, ini yang sebetulnya saat ini belum banyak dilakukan oleh umat Islam. Sayang banget sebetulnya, ya. Justru diperbolehkan mendoakan mereka, ya supaya mereka dapat hidayah. Begitu Bapak Muhammad Jais. Ya, makasih Pak Ustadz. Yes, sami-sami. Oke, terima kasih banyak. Satu pertanyaan lagi nih Ustadz dari chat, di mana ini dari Ibu Miftahul Jannah. Nah, iya. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apa perbedaan antara orang yang memiliki cita-cita dengan orang yang berpanjang angan-angan? Kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi orang yang berpanjang angan-angan tersebut? Jazakumullah Ustadz. Iya, ya bercita-cita kan pasti ini ya, bercita-cita tinggi. Yang membedakannya adalah ya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya andai saja besok itu mau terjadi hari kiamat dan pohon itu ada di tangan kita gitu ya, maka tancapkan saja itu pohon itu. Itu cita-cita gitu. Jadi ada usaha gitu. Ada perbuatan real yang dilakukan gitu. Nah, sementara itu angan-angan itu tidak ada begitu, kosong gitu. Tidak ada aktivitas real yang dilakukan ya. Justru dia berhayal, kemudian berpikir kemana-mana, ya. Kemudian dari situlah pintu iblis, pintu setan dan lain sebagainya akan masuk, ya. Kemudian akan menimbulkan tadi gundah gulana, gelisah dan lain sebagainya, yang akhirnya bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya salah satu tadi yang kita sebutkan depresi dan lain sebagainya. Itu sumbernya dari situ gitu. Jadi sangat berbahaya, ya. Al-amani tadi itu sangat berbahaya sekali bagi manusia, karena manusia lebih cenderung untuk ya berpangku tangan gitu ya, hanya melamun aja,
ingin kaya, melamun dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW tadi menyampaikan, seandainya besok mau hari kiamat, andai saja besok mau hari kiamat, dan ada pohon di tangan kita, maka tancapkan saja, tanam saja begitu. Nah itulah cita-cita gitu yang membedakan dengan al-amani tadi, angan-angan kosong itu. Ya. Nah bagaimana cara mengatasinya? Ya tentu dengan aktivitas real ya yang kita buat. Ya, kita ada capaian-capaian atau target pencapaian yang kita capai. Ya real kan jelas gitu sehingga manusia jelas terukur gitu. Untuk memperoleh ya gelar akademis kan dia biasanya seorang ada capaian-capaian, ada strategi-strategi pencapaian yang harus dilakukan kan begitu. Nah, itu cita-cita gitu. Nah, sementara tadi angan-angan itu tidak berorientasi ke sana. Justru orientasinya adalah sesuatu yang akan menimbulkan kegelisahan ya, pada jiwanya, kemudian kegundah-gulanaan dan lain sebagainya yang akhirnya berdampak buruk bagi kehidupannya. Karena tidak ada sesuatu yang dilakukan dalam dirinya. Begitu. Allah a'lam bishawab. Oke. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah pada malam hari ini telah kita jalani bersama kajian terkait dengan akidah pengobatan yang disampaikan oleh Ustadz Yayat Hidayat, SPDI MAG. Bapak Ibu jamaah sekalian, kami dari MCC PWM DIY memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada yang ingin didiskusikan, karena pada malam hari ini sudah menunjukkan waktu jam 9 malam. Oleh karena itu, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada banyak kesalahan yang telah saya ucapkan di pengajian ini, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Yayat Hidayat yang telah menyampaikan luar biasa sekali materi terkait dengan bagaimana akidah pengobatan itu sendiri agar kita terhindar dari penyakit hati. Kemudian selanjutnya, marilah kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada Ibu Ratna Yunita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.